Tolong kameranya dibuka terlebih dahulu sebelum kita mulai, anak-anak. Masih banyak yang belum buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menjawab salam ya? Masih di unmute. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Apa kabar anak-anakku semua? Apa kabar? Kok tidak ada yang menjawab? Sehat semua kan ya? Itu deh, buka deh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Perwakilan ya. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual ya di hari Kamis bersama dengan anak-anakku yang manis ya dan sudah rapi. Walaupun ada yang belum membuka kamera, jadi Budian belum bisa melihat seberapa manis dan rapinya. Ya, dibuka ya kameranya. Nah, ya dibuka. Oke, biasanya kita bertemu di grup WA ya, dan Budian hanya bisa menyapa melalui voice note, suara. Nah, hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual. Mas PPT-nya, Mas. Lanjut, Mas. Lanjut ya. Nah, Budian mengingatkan kembali karena ini masih dalam masa pandemi ya, COVID masih bertebaran di mana-mana, jadi kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, ya, pencegahan COVID. Jadi tetap menggunakan masker. Nah, kemudian sekarang dibuka, tapi nanti kalau sudah selesai acara ya ditutup lagi. Kemudian tetap di rumah saja apabila tidak ada acara yang mendesak. Mengerjakan tugas juga di rumah saja, ya. Tidak kumpul-kumpul. Kemudian apabila memang butuh diskusi kelompok bisa melalui secara virtual, tidak perlu berkumpul di suatu tempat, ya. Kemudian tidak perlu salaman, selalu cuci tangan dan jaga imun, ya. Nah, salah satu cara untuk menjaga imun adalah tersenyum dulu, yuk. Tersenyum dulu. Nah, Mas Abu Fatah senyumnya manis. Yang lain tidak kelihatan. Nah, kemudian Budian mengingatkan untuk mengisi kehadiran, ya, daftar hadir di link yang sudah di-share. Nah, kemudian lanjut, Mas. Nah, masih ingatkah kalian apa itu limbah berbentuk bangun datar? Nah, ini materi yang sudah kita pelajari beberapa pekan yang lalu. Ini sistemnya Budian tunjuk ya, karena tadi nggak ada yang menjawab. Silahkan yang namanya Budian panggil, dibuka mikrofonnya, kemudian menjawab ya. Coba dimulai dari IPA 1. Ada Mas Mbak Asti. Ada Mbak Asti hadir? Mbak Asti? Asti Ratnasari. Belum ada? Baru 170 ya? Yang ada aja berarti. Coba Mas Ridwan. Ya, Mas Ridwan. Oh, 11 MIPA 7. Oke. Mas Ridwan. Mas Ridwan. Apa ya? Kameranya masih off. Dibuka dulu Mas Ridwan. Kemudian pengen lihat manisnya Mas Ridwan.
Kamis manis ya. Ya, Bu. Nah, Mas Ridwan masih ingat apa itu limbah berbentuk bangun datar? Ya, siapkan bukunya, oke? Jangan lupa disiapkan bukunya dan LKPD yang sudah Budian R tadi pagi. Nah. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Oke. Betul ya. Jadi kalau limbah berbentuk bangun datar itu hanya punya lebar dan panjang, tidak punya volume. Ya, berbeda nanti dengan limbah berbentuk bangun ruang yang akan kita pelajari di semester 2. Terima kasih Mas Ridwan. Sama-sama, Bu. Selanjutnya mungkin Mbak Adela 11 MIPA 1. Mbak Adela. Adela Mas, yang atasnya. Kemarin kameranya tolong dibuka, di on, Mbak Adela. Coba sebutkan contoh kerajinan limbah berbentuk bangun datar itu, bahan limbah berbentuk bangun datar itu apa saja yang Mbak Adela ingat? Itu kameranya agak diturunkan Mbak Adela, nggak kelihatan wajahnya. Nah, cantik gitu kok ya. Terus turun lagi. Nah, kurang turun. Itu kok kameranya di atas apa ya? Gimana Mbak Dela, masih ingat limbah berbentuk bangun datar itu apa saja? Daun, kertas, kain kertas. Apalagi? Kain perca, plastik, kertas. Kain perca, plastik ya. Kertas, daun. Oh ya, ada kertas, daun, plastik. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Abu Fatah 11 MIPA 4. Udah buka. Tadi Mbak Adela sudah menyebutkan daun, kertas, plastik. Kalau Mas Abu Fatah apa? Yang berbentuk bangun datar. Sisik ikan mungkin, Bu. Sisik ikan bisa. Apalagi? Itu dari pantai ya. Yang di sekitar area rumah Mas Fatah ada apa kira-kira? Daun di sekitar daun, kertas. Ya. Nah, kulit-kulit apa? Ibu pernah masak apa kalau di rumah? Mungkin ada limbahnya. Kulit. Apa? Kulit biasanya tahun baru itu banyak sekali. Pas tahun baru itu banyak yang buang limbah. Apa? Kulit jagung. Kulit jagung, ya kan, jagung bakar. Nah, apalagi? Pelepah pisang. Pelepah pisang. Nah, ada yang lain? Sudah, Bu. Sudah. Nah, itu terima kasih Mas Abu Fatah ya. Jadi itu beberapa contoh limbah berbentuk bangun datar ya sebagai bahan utama yang nanti akan kalian buat produk untuk semester ini. PPT Mas. Ya, ini Budian mengingatkan sedikit. Nah, dari limbah tadi nanti akan dibuat suatu kerajinan, ya. Lanjut. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan fungsi dan unsur kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kemudian menganalisis teknik produksi kerajinan
dari limbah berbentuk bangun datar. Jadi teknik apa yang akan kalian gunakan nanti ketika proses pembuatan, kemudian menganalisis tahap proses produksinya, dan yang terakhir adalah merancang tahap proses produksi sesuai dengan produk yang sudah kalian rancang pada pertemuan sebelumnya. Lanjut, Mas. Nah, apa sih manfaat kita belajar PKWU kerajinan ini, terutama tentang limbah berbentuk bangun datar? Banyak ya. Kalau di sini Bu Dian bilang limbah menjadi berkah ya. Kenapa limbah menjadi berkah? Karena limbah itu kan sesuatu barang yang tidak terpakai. Okay? Nah, kemudian kita kumpulkan, kita olah menjadi suatu barang yang punya nilai jual, dan nanti ketika kalian mulai promosi dan akhirnya ada yang tertarik, nah itu akhirnya akan menghasilkan uang. Nah, jadi makanya limbah menjadi berkah. Selain menghasilkan uang, juga kita membantu pemerintah, lingkungan sekitar untuk mengurangi limbah sehingga menjaga bumi menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, lanjut, Mas. Nah, untuk pembelajaran hari ini seperti biasa kita menggunakan discovery learning ya, disertai dengan tanya jawab dan diskusi kelas. Jadi nanti seperti tadi akan Bu Dian panggil satu persatu. Jadi jangan berpikir kalau kameranya ditutup tidak akan Bu Dian panggil ya. Tadi Asti nggak ada ya, Mas? Belum ya. Nah, jadi Bu Dian catat di sini siapa yang sudah menjawab, siapa yang belum. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi, materi proses produksi. Jangan lupa LKPD-nya dibuka karena sistemnya adalah nanti ada pengumpulan informasi, kemudian ada pengolahan informasi. Nah, pengumpulan informasi dan pengolahan informasi itu ada di dalam LKPD. Di situ ada beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan itu sebenarnya mungkin kalian bisa mencari di sumber lain, tetapi di sini juga akan Bu Dian paparkan. Okay? Nah, jadi kalau misalnya belum sempat ngeprint ya dicatat di buku terlebih dahulu ya. Nanti bukti hasil pekerjaan kalian akan dikirimkan ke Google Classroom seperti itu. Okay? Nah, sekarang perhatikan di slide ya. Ini ada dua gambar. Ada gambar sandal ya dari bahan bekas, bahan minuman, bahan apa ini? Kemasan ya. Kemudian yang sebelahnya ada bunga. Nah, itu bunga sebenarnya bahannya bahan kulit jagung. Nah, kalau kalian mengamati dua gambar tersebut, kira-kira apa pertanyaan yang muncul? Apakah perbedaan yang muncul dari kedua gambar tersebut ya? Coba IPA 2 belum ya tadi. Mbak Clara ada 11 MIPA 2? Celara, Mas. C-L-A-R-A. Nah, ada. Videonya di-on kan, Mbak Clara? Mbak Clara. Selamat pagi, Mbak Clara. Ini kalau tidak segera menjawab, langsung Bu Dian coret ya. Bu Dian ganti karena lama kalau nunggu satu persatu. Mbak Clara? Udah tinggal ya? IPA 2 lagi. Mbak Dinda. Dibuka videonya Mbak Dinda. Nah, dipaskan wajahnya Mbak Dinda. Tolong. Sebentar nggih. Oh, nggih. Kenapa ya? Masih lama Mbak Dinda? Masih dandan. Mbak Dinda. Oh, ganti ya Mbak Dinda ya. Maaf ya. Mbak Francisca, IPA 2.
Dibuka kameranya nih, Pak 2 kok nggak dibuka semua kameranya gimana nih? Oh, ya wis. Mbak Rizka IPA 5 yang sudah standby. Nah, cantik kan? IPA 5 itu harusnya Bu Dianita ya? Iya, Bu. Oh ya sudah. Saya nggak jadi tanya kalau IPA 5 karena harusnya IPA 5 itu budidaya ya. Nanti nggak nyambung. Coba Mas yang buka siapa Mas? Yang bawah Mas. Adelia. Adelia MIPA 3 Mas. Adelia IP 1 nggak apa-apa. Adelia IP 1, Mbak Adelia. Yang mana? Mbak Adelia itu kameranya kok ke atas juga? Mbak Adelia Cindy. Waduh. Udah Mbak Asit. Itu foto, Mbak. Iya. Mbak Asita. Oh, kameranya juga ditutup. Tolong kameranya dibuka ya. Pokoknya nama yang Budian panggil dan tidak segera Budian coret langsung untuk nilai keaktifan. Dibuka, Nak. Mas itu aja, Mas. Mas Adimu, Mas. Adimu IPA 3, Mas. Ya. Adimu Ayunda. IPA 3. Mas Adimu? Mas Adimu, maaf. Mbak Adimu. Ya. Mbak Adimu sudah melihat gambar tadi ya, ada sandal dan ada bunga ya. Kira-kira apa yang muncul di benak Mbak Adimu ketika melihat kedua gambar tersebut? Gimana suaranya Mbak Adimu ya? Kurang jelas. Masih bisa dibuka? Oh, nggak jelas ya? Mbak Adimu suaranya agak besar, Mbak Adimu. Ditinggikan. Tidak terdengar. Sinyalnya error. Sinyalnya gimana Mbak Adimu? Monggo Mbak Adimu. Chat aja kok. Tidak terdengar suaranya, chat aja. Oh, di mute, iya. Dibuka itu. Mbak Dimu itu. Di mute itu, dibuka dulu kameranya. Mikrofonnya. Gambar mikrofonnya dipencet. Seberapa sulit pengerjaan produk tersebut? Oh, berarti bagaimana langkah kerjanya ya? Ya. Seperti itu ya Mbak Adimu. Mbak Adimu lebih baik mikrofonnya dinyalakan aja daripada ngetik. Tapi mungkin tidak terdengar. Nah, coba. Mas ganti, Mas. Ganti sih kolongnya, Mas. Aduh, pusing deh. Mbak Devi Kurniasari. Itu pas apa ya? Devi. Nah. Ya Mbak Devi, kira-kira apa yang muncul Mbak Devi? Dibuka dulu mikrofonnya, baru berbicara. Nah, yuk. Tadi ada gambar sandal, ada gambar bunga. Tadi kalau Mbak Adimu bilangnya seberapa sulit pengerjaannya, ya berarti membayangin langkah kerjanya seperti apa. Kalau Mbak Devi apa?
Bagaimana mungkin kayak cara mempromosikannya, Bu? Oh, udah sampai promosi. Oh ya. Jauh banget. Kalau hubungannya sama proses produksi kira-kira apa? Ini kan materinya proses produksi. Dengan tujuan tadi kita ada tujuannya kan ada unsur, ada manfaat, ada proses produksi. Nah, kira-kira yang di benak Mbak Devi tentang yang mana? Mungkin produk tersebut itu nanti manfaatnya mungkin buat apa gitu, Bu? Sama dari bahan apa aja mungkin bisa kita membuatnya. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Devi. Nah ya, jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, seberapa sulit pengerjaan? Ini di dalam langkah kerja, ya. Kemudian apa manfaat dari kedua barang tersebut? Apakah sama? Bahannya bagaimana? Nah itu silahkan kalian tulis di LKPD masing-masing untuk proses menjawab, memberikan pertanyaan, ya. PPT Mas. Terima kasih yang sudah. Devi kelas apa ya? Lanjut, Mas. Nah, ini ya tadi menjawab pertanyaan Mbak Devi. Jadi manfaat produk kerajinan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah sebagai benda pakai, yang kedua adalah sebagai benda hias. Nah, sandal tadi itu merupakan benda pakai. Sedangkan bunga, jadi kita fokusnya di bunga ya, bukan di vas bunganya, tapi di bunganya, itu termasuk salah satu benda hias. Coba, kameranya siapa yang hidup? Mbak Vita, 11 MIPA 4. Ya. Perbedaan benda pakai dan benda hias menurut Mbak Vita apa? Benda pakai tadi contohnya sandal, benda hias contohnya bunga. Kira-kira menurut Mbak Vita perbedaannya apa? Perbedaannya itu terdapat dalam fungsinya, Bu, menurut saya. Iya, fungsinya. Fungsinya gimana? Untuk benda pakai itu kan nanti ergonomis gitu, Bu. Ergonomis, oh udah sampai ergonomis, oke. Terus? Yang hias itu kan nanti kan untuk hiasan, sebagai hiasan untuk mempercantik menjadi sebuah kerajinan yang unik-unik gitu, Bu. Oh ya, kalau pakai lebih ke ergonomis, kalau tadi lebih ke cantik gitu ya? Iya. Untuk hiasan. Keindahannya. Keindahan, oke. Coba Mbak Ahida, Rizky. Mbak Ahida Rizky, MIPA 3, mungkin ada pendapat lain? Ahida, Mas. Oke, hidup. Tadi itu hidup. Ahida. Nah, Mbak Ahida, Rizky, coba mungkin ada jawaban yang lain? Apa sama? Menurut saya sama dengan Mbak Vita tadi, Bu. Kalau yang samanya apa? Pakai, ya hias lebih untuk kehiasan suatu benda. Kurang jelas kalau kemudian. Gila, sama. Iya, saya sama setuju dengan Vita tadi. Ya. Untuk benda pakai lebih ke ekonomi. Benda hias untuk hiasan. Oke. Ergonomis itu apa toh, Mbak? Kalau sama? Ekonomis itu lebih bermanfaat gitu, Bu, untuk diri kita. Lebih bermanfaat untuk diri kita. Oh ya. Terima kasih, Mbak Ahida.
Kembali PPT, Mas. Nah, ya, jadi sebenarnya benar yang dikatakan Mbak Ahida dan Mbak Vita tadi ya. Jadi benda pakai itu lanjut lebih ke singkatnya ya, mengutamakan fungsi ya. Mengutamakan fungsi, jadi sandal itu bisa terpakai atau tidak. Tetapi tetap tidak meninggalkan sisi keindahannya ya. Nah, tetapi utamanya adalah fungsi. Sedangkan kalau benda hias itu lebih mengutamakan sisi keindahannya. Jadi fungsinya tidak begitu penting ya, karena hanya diletakkan, hanya untuk pajangan. Yang lebih diutamakan adalah dia indah untuk dipandang ya. Itu manfaat dari produk kerajinan. Lanjut, Mas. Nah, tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan tentang ergonomis. Nah, ini merupakan unsur produk kerajinan. Jadi, untuk produk kerajinan itu ada unsur estetika dan unsur ergonomis. Nah, unsur estetika sendiri ini terdiri dari kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan kontras. Ini kalau dijelaskan satu-satu mungkin kalau kesatuan itu berarti ada beberapa bagian ya yang menunjang satu sama lain sehingga membentuk komposisi yang bagus, selaras. Ya. Ini hubungannya kalau estetika itu dengan warna, bentuk, ukuran. Terus kalau keselarasan itu berarti ada kedekatan antara unsur-unsur yang berbeda, baik bentuk, warna, sehingga dia menjadi lebih selaras. Ya. Kalau keseimbangan berarti kesan dari susunan tadi, jadi kan ada beberapa bagian yang disusun tadi, dia menjadi lebih baik dan punya daya tarik untuk bagian masing-masing. Ya, kalau kontras itu kan berlawanan ya, jadi ada beberapa unsur yang berlawanan, tetapi unsur yang berlawanan itu akhirnya membuat si produk itu menjadi lebih tidak monoton. Jadi perbedaan-perbedaan yang menonjol tadi membuat tidak monoton. Nah, kalau dijelaskan memang susah ya. Kalau dijelaskan yang namanya estetika itu kan kita lihat dari rasa ya, lebih dari rasa. Jadi ketika kita pandang suatu misalnya taplak meja ya, taplak meja. Itu kita lihat oh dari sisi unsur warnanya, bentuknya, perpaduan motifnya, itu kalau kita lihat itu akan memunculkan rasa yang oh kita senang lihat gitu kan. Oh kita berkomentar ini barangnya apik gitu kan. Atau saya suka barang ini. Jadi hanya muncul dari rasa ya. Tanpa kita sadari oh ini kesatuannya seperti ini, keselarasannya seperti ini, keseimbangan. Kadang kita tidak berpikir seperti itu ya. Jadi kita berpikir ini perpaduannya bagus. Nah, estetika itu seperti itu. Jadi dilihat dari segi keindahan. Nah, berbeda dengan ergonomis. Kalau ergonomis itu ada keamanan, kenyamanan, keluasan. Jadi keamanan itu bagaimana? Keamanan itu coba kita tanya. Tadi yang belum disebutkan MIPA berapa ya? MIPA 7. Coba Mas Anggi ada nggak ya? Mas Anggi. Anggi Marianto. Mas. Belum ada kan? Cari yang lain. Mbak Katalis? Katalis mempercepat. Nggak ada. Mbak Revika. Mbak Revika, tolong dibuka. Mbak Revika, tolong dibuka kameranya. Mbak Revika, kemudian pengen lihat Mbak Revika sudah sehat belum? Ngomong di. Mbak Revika dibuka kameranya.
Nah, buka ya, Mas. Nah, sudah sehat Mbak Revika? Dibuka anunya, mikrofonnya. Mikrofonnya minta tolong dibuka. Dimut-mut. Jadi dimut ini surat. Suaranya putus. Oh, udah. Oh, sinyalnya. Tapi sudah sehat Mbak Revika? Putus-putus, Bu. Budian Sudah, dengar kok. tetapi suaranya putus-putus. Budian dengar. Mbak Revika bisa dengar suara Budian? Ya. Tapi saya Masih sakit? ya. Belum bisa mengejar materi. Oh ya udah. Yang lain, Mas. Nah, yang lain. Siapa yang lain? Mas, sing nonton semua kan? Baik, Mbak Bu. Karisma? Mbak Karisma? Ya. Mbak Karisma, tadi kan unsur ergonomis itu ada keamanan, kenyamanan, dan keluasan ya. Bisa memberi contoh nggak? Mbak Karisma menggunakan suatu produk yang aman, nyaman, dan luas itu seperti apa? Dibuka mikrofonnya. Belum dibuka, Nak. Oke, Mas. Buka. Mikrofonnya dibuka, Mbak Karisma. Udah. Misalnya, Mbak Karisma misalnya pakai tas. Tas bagaimana yang menurut Mbak Karisma itu nyaman, aman, dan luas? Misalnya tas sekolah, apa tas pergi. Menurut Mbak Karisma, yang aman, nyaman, dan luas itu yang seperti apa? Tas yang aman gimana, Tia? Tas yang aman menurut Mbak Karisma? Diplastikin apa di gimana? Gimana? Yang dapat digunakan tidak jatuh, Bu. Tidak jatuh, berarti jahitannya kuat ya. Itu yang aman. Ya. Terus yang nyaman? Pas untuk dipakai. Pas untuk dipakai. Terus kalau yang luas? Luas atau fleksibel? Gimana? Yang bisa dipakai untuk kemana-mana, tidak terkena hujan, tidak basah, Bu. Oh ya, waterproof ya, gitu. Okay. Terima kasih Mbak Karisma. Ya tadi contoh Mbak Karisma misalnya tas ya, amannya itu tasnya tidak jatuh ya, berarti kan jahitannya kuat. Kalau Budian suka yang ada seletan di belakang, resletingnya di belakang. Jadi kalau menyimpan apa ya, barang-barang penting itu lebih aman daripada ditaruh di depan. Dan bahannya kalau misalnya untuk hal-hal tertentu ya bahannya bahan yang aman ya. Terus kalau nyaman tadi tasnya pas dipakai gitu ya, pas dipakai jadi kita nyaman. Atau misalnya Budian suka lebih nyaman pakai tas cangklong. Cangklong tuh satu sisi ya. Nah, atau Budian lebih suka pakai tas gendong, itu lebih nyaman menurut Budian gitu ya. Kemudian luas. Misalnya tas ini bisa digunakan kemana-mana.
Betul sekali ya. Produknya sesuai dengan kegunaan, terus mudah dipakai, ya kan? Tidak menyusahkan, itu luas, ya. Ukurannya pas, sesuai kebutuhan, gitu ya. Kemudian PPT lagi, Mas. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, mungkin Budian menjelaskannya kecepatan. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, dalam proses produksi kerajinan, nah, ketika kalian merancang kemarin, itu seharusnya kalian juga memperhatikan ada bentuk, fungsi, dan bahan. Jadi, ketiga bagian ini itu harus kalian perhatikan. Kenapa? Karena yang namanya bentuk itu adalah wujud fisiknya. Nah, wujud fisiknya itu tadi harus mengandung unsur estetika. Ya, kalau bentuk itu kan kita karena langsung dilihat oleh pandangan ya, dipandang, maka kan kita harus melihat estetikanya. Oke. Kemudian fungsi. Nah, kalian harus memperkirakan ini fungsinya apa. Kamu ingin membuat produk yang hanya sebagai hias atau yang pakai. Nah, manfaatnya apa? Nah, kamu harus punya pandangan, gitu ya. Jadi ketika kalian menentukan produk kalian ini, jadi yang pertama adalah wujud fisiknya, yang ketika kalian rancang itu, ini yang saya rancang ini harusnya punya nilai estetika yang tinggi sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Kemudian fungsi, saya memang ingin mengutamakan misalnya fungsinya sebagai benda pakai, nah, atau saya ingin mengutamakan untuk fungsinya adalah sebagai benda hias. Nah, jadi kamu harus diutamakan itu ya. Kemudian bahan. Untuk bahan kan sudah kita tentukan bahan utamanya adalah limbah berbentuk bangun datar. Kamu bisa pakai jagung, ya kan, kulit jagung, limbah kulit jagung, bisa plastik, ya kan. Tapi bukan botol plastik ya. Kalau botol plastik itu sudah ruang plastik. Nah, atau bungkus makanan itu kan juga kemasan itu kan juga plastik. Atau kalian menggunakan kardus yang sudah dibuka, ya kan? Atau kalian menggunakan sisik ikan, tadi habis jalan-jalan ke pantai menemukan banyak sisik ikan, atau habis dari pasar, atau di rumah ibu suka masak yang mempunyai sisik. Nah, kalian manfaatkan. Nah, itu bahan menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan lingkungan kalian masing-masing karena ini masa pandemi, makanya tidak kemudian tentukan satu bahan. Kenapa bahan ini merupakan salah satu yang harus diperhatikan? Karena nanti pertama karakteristik bahan sendiri itu nanti perlu perlakuan khusus ketika dalam proses tahap pembuatan, itu pertama. Ya. Kemudian bahan ini sulit didapat atau tidak. Nah, makanya untuk bahan utama itu kalian harus pikirkan jauh-jauh sebelum merancang kemarin ya. Makanya kemudian minta kalian mengamati di lingkungan sekitar kalian kira-kira observasi limbah yang ada apa. Nah, sehingga kalian sudah dapat memperkirakan, oh saya bisa mendapatkan bahan ini. Kemudian saya tahu cara pengolahannya agar menjadi produk yang baik. Oke. Kemudian itu bahan utama. Bahan pendukungnya apa? Bahan pendukungnya boleh bebas ya. Misalnya kalau kalian menggunakan kain perca, di gambar itu kan ada ya kain perca. Nah, tas dari kain perca, kalian punya bahan pendukungnya misalnya ada resleting atau kamu ingin menggunakan kain flanel ya, atau membuat kain apa ya, mata ya kan, butuh manik mata. Nah, jadi itu merupakan bahan pendukung di luar bahan utamanya. Oke, jadi itu bahan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kalian ingin membuat satu produk, dimulai dari merancang adalah bentuk, fungsi, dan bahan. Bisa dipahami ya? Mungkin ada pertanyaan? Bisa lewat chat. Chatnya di dalam. Mau replika ya?
Lanjut nggih? Lanjut, Mas. Nah, teknik pembuatan kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, teknik ini ya tergantung bahannya, ya kan? Bahannya apa, baru kalian bisa menentukan teknik pembuatannya apa. Mas, beda bahan, beda teknik. Nah, coba Mas Rafael 11 MIPA 1 ada tidak ya? Saya lupa Mas Rafael siapa. Ini murid baru nggih yang pindah di SMA 2. Ada. 11 MIPA 1 di Vandal ya. Nah, Mas Rafael Devenda, coba videonya di on-kan ya. Nah, ini sekalian berkenalan dengan teman-teman yang di kelas lain. Ini awalnya masuknya di kelas MIPA 6, kemudian baru sepekan ini kalau tidak salah apa 2 pekan ya, pindah ke 11 MIPA 1. Mas Rafael, kameranya tolong dibuka. Mas Rafael. Mas Rafael, kameranya tolong dibuka. Buka nggak, Mas? Ya. Ya, Bu. Nah, di agak ke bawah kan Mas Rafael kameranya. Mas Rafael sudah merancang produk belum kemarin? Kalau Buat untuk kita- produk belum, Bu. Belum. Kira-kira Mas Rafael mau bikin apa? Ya, nanti dipikir lagi. Oh, belum dipikir. Mas Rafael, nanti Budian tunggu loh ya rancangannya, Iya, Bu. karena kalau belum merancang nggak boleh lanjut. Kira-kira Mas Rafael tahu tidak teknik pembuatan kerajinan itu apa saja yang pernah Mas Rafael lihat di sekitar? Gimana, Bu? Teknik pembuatan, misalnya kalau ditutup, misalnya Mas Rafael di sekitar sana banyak kain perca, kira-kira teknik pembuatan yang dipakai apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oh ya. Ya sudah, terima kasih Mas Rafael. Salam kenal nggih. Oke, Bu. Semoga betah di SMA 2. Yang lain? Ini yang Mas, biar kelihatan semua yang ini banyak yang off ini. Mbak Amelia. Mbak Amelia. Amelia Ayu ya? Mbak Amelia Ayu 11 MIPA 1. Gambar putih. Videonya apa, Mas? Mbak Amelia, kok hanya dinding putih? Udah ya, Mas? Udah ya, kita lanjutkan ya. Screenshot. Maaf. Soalnya materiku enggak cukup mentari. Oke, langsung Budian jelaskan di sini. Oke. Nah, teknik pembuatan itu ada banyak. Klik, Mas. Tergantung bahan yang kalian gunakan. Misalnya kalau kalian menggunakan kertas, ada teknik pilin, gulung ya. Atau misalnya kalian menggunakan keramik, ada teknik potong. Terus kalau misalnya kalian menggunakan kulit jagung, ada anyam, kain ada jahit, kertas ada sobek, kertas juga bisa lipat, ada yang bisa tempel, ada yang bisa cetak, dan mungkin masih banyak teknik yang lain. Ini hanya beberapa teknik yang bisa kalian gunakan, bisa lebih banyak teknik yang lain. Lanjut, Mas. Nah, ini utamanya adalah di sini. Tahapan produksi kita adalah ada pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Ya, lanjut, Mas. Nah, untuk pembahanan, apa sebenarnya tujuan dilakukan proses pembahanan? Lanjut. Pembahanan ini sebenarnya fungsinya adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi, ya. Kemudian dari pembahanan ini sebenarnya tujuan yang lain adalah agar produk itu bisa awet,
tidak rusak karena faktor cuaca atau mikroorganisme karena dia berasal dari limbah yang basah. Ya. Lanjut, Mas. Contohnya di sini misalnya limbah kulit jagung. Untuk mengolah limbah kulit jagung ini, awalnya adalah kita menggunakan pemilihan limbah. Ya. Limbah mana yang akan kita pakai, mana yang tidak. Kita lihat yang bagus, yang tidak ya. Setelah kita pilih, kemudian kita bersihkan, ya, dicuci, nah sampai bersih. Kemudian setelah dicuci dikeringkan bisa langsung di sinar matahari atau menggunakan alat. Tujuannya apa? Untuk mengurangi air, ya, kandungan airnya biar mematikan mikroorganismenya. Bisa diwarnai dulu, karena kalau diwarnai terakhir mungkin agak susah, maka diwarnai, ya. Kemudian setelah diwarnai dikeringkan lagi agar warnanya lebih terserap. Nah, kemudian baru finishing. Nah, kalau kulit jagung ini finishingnya bisa disetrika, bisa dilakukan agar dia lebih kering dan lebih halus, gitu ya. Nah, prosesnya banyak. Ini hanya sebagian contoh kecil dari pembahanan untuk kulit limbah jagung. Bahan yang lain mungkin proses pembahanannya akan berbeda. Misalnya untuk sisik ikan. Sisik ikan itu kan dia amis ya. Amis artinya kita harus menghilangkan bau amisnya, terus ada kerak-keraknya. Nah, itu misalnya menggunakan natrium atau soda. Nah, ya, soda agar kerak-keraknya lebih mudah dilepaskan. Atau misalnya kalian cuma pakai kemasan plastik, yaitu cuma dicuci, dikeringkan, dilap. Nah, jadi untuk pembahanan, tipe bahan yang digunakan itu nanti prosesnya akan berbeda tergantung bahan yang kalian gunakan. Kalau misalnya kardus berarti kan cuma dilap, ya kan, nggak mungkin dicuci, ya kan? Nah, lanjut, Mas. Yang kedua adalah proses pembentukan. Jadi pembentukan ini dilakukan tergantung bahan yang digunakan apa juga ya. Misalnya kalau keramik berarti yang harus dipotong atau mau dipahat. Nah, itu untuk yang keras-keras ya, yang satu yang keras-keras ya, dibentuk. Yang jelas kalau misalnya kalian ingin lebih bagus proses pembentukannya ya kalian bikin sketsa modelnya dulu ya, biar ketika pembentukan itu bisa rapi. Nah, kalau di sini contohnya misalnya ini dari kulit jagung melanjutkan yang tadi, karena berupa lembaran maka dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Kalau di sini dibentuk sebagai kelopak bunga. Ya. Makanya ketika perancangan produk, Budian minta kalian membuat sesuai dengan ukuran. Jadi ukurannya jelas. Agar apa? Agar nanti ketika proses pembentukan ini kamu bisa lebih mudah untuk membuat langkah kerja. Jadi ketika membuat satu kelopak itu, kamu ukurannya harus jelas. Ya, nanti di rancangan langkah kerja harus jelas. Kamu membuat awalan dari kelopak itu ukurannya berapa, ya kan? Kenapa? Karena setiap kelopak itu kalau bisa sama. Nanti kalau berbeda ketika proses penyatuan akan hasilnya tidak rapi gitu ya. Makanya kamu harus punya standar ukuran yang jelas. Gitu nggih? Itu proses pembentukan ya. Lanjut, Mas. Nah, untuk perakitan ini adalah penggabungan dari beberapa bentuk ya. Jadi kalau kamu misalnya tadi dibentuk ada beberapa kelopak. Nah, untuk menyatukan kelopak itu menjadi satu, itu namanya proses perakitan. Atau misalnya kalian membuat rak dari kardus. Nah, itu ada beberapa bagian kardus yang sudah kalian bentuk, kemudian kalian rakit dengan lem misalnya ya. Nah, itu berarti proses perakitan. Nah, bisa menggunakan lem, bisa menggunakan paku, di situ ya, benang, tali, tergantung bahan yang digunakan. Lanjut, Mas.
Nah, ini proses yang terakhir, finishing. Mengapa proses finishing ini penting? Jadi, finishing itu termasuk proses yang penting. Kenapa? Lanjut, Mas. Nah, karena finishing ini akan memberikan tampilan terhadap nilai jual produk. Ya, nah. Kita kan tadi limbah jadi berkah itu kan tujuannya adalah menambah nilai jual sesuatu yang tidak terpakai mempunyai nilai jual sehingga menghasilkan uang gitu ya. Nah, finishing ini salah satu cara untuk menambah nilai jual. Oke. Lanjut, Mas. Yang pertama ada penghalusan. Ini kalau dia strukturnya kasar ya, seperti kayu atau seperti kulit jagung tadi bisa dilakukan penghalusan. Tapi kalau penghalusan itu lebih ke yang kasar, kayu, bambu ya. Ini untuk kerajinan bangun ruang ya. Dihaluskan atau pelapisan. Pelapisan itu bisa dicat ya, menggunakan pilok atau pewarnaan. Tujuannya lebih awet dan lebih menarik. Jadi pewarnaan itu boleh kalian lakukan di awal, boleh dilakukan di akhir ya. Misalnya mau dipelitur tidak masalah ya. Jadi pewarnaan boleh di awal, boleh di akhir atau boleh di keduanya. Misalnya di awal pewarnaan biasa, di akhir diwarnai lagi biar lebih menarik, lebih awet, lebih mengkilap. Nah, kemudian misalnya kalau kalian menggunakan kain berarti merapikan jahitannya. Biasanya kan kalau kalian masih ada benang-benang yang berserabutan, nah itu dirapikan atau menambah aksesoris ya kan. Atau sengaja benang-benang yang panjang itu kalian buat simpul biar menjadi rumbai. Nah, itu salah ya beberapa cara ketika finishing ya. Atau seperti yang digambar tadi kerajinan dari kulit bunga dari limbah kulit jagung itu finishingnya dirangkai menjadi satu di dalam suatu vas bunga. Nah, vas bunga ini menambah nilai keindahan dan kalau kalian jual hanya per batang, ya kan, dengan satu rangkaian sudah dirangkai apik dengan vas bunga itu nanti nilai jualnya akan berbeda, gitu ya. Jadi proses finishing dilakukan sebelum proses pengemasan. Lanjut, Mas. Nah, mungkin ini untuk pengumpulan informasi pemaparan Budian sampai di sini, ya. Untuk tugasnya ya, merancang tahapan produksi produk kerajinan sesuai dengan rancangan produk yang telah dibuat. Kalian jangan melangkah ke rancangan tahapan apabila sketsa gambar kalian belum jelas ya. Ketika sudah sampai di sini tidak boleh lagi ganti produk karena nanti prosesnya panjang. Jadi sebelum masuk ke sini kalian harus sudah pastikan dulu sketsa kalian itu dapat dibuat menjadi suatu produk. Baru boleh melangkah ke tahapan produksi. Untuk itu sketsa gambarnya harus segera dikumpulkan di Google Classroom agar dapat Budian cek, kemudian lanjut ke tahap proses produksi. Dan tahapan proses produksi ini harus detail. Bila perlu nanti kalian beri gambar untuk ukuran-ukurannya ya. Agar apa? Agar kalian punya standar langkah kerja. Sehingga ketika orang lain yang membuat itu paham dan dapat membuat barang yang sama. Karena kalian kan mau menjadi pengusaha itu kan nanti cita-citanya tidak mengerjakan sendiri kan. Akan menggunakan pegawai, banyak pegawai sehingga banyak produksi ya kan. Sehingga kamu harus punya standar langkah kerja agar produk yang dibuat itu menjadi sama. Seperti itu, nggih. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak, sebelum kita menuju ke kesimpulan, ada yang perlu diverifikasi, ditanyakan lebih dahulu? Jika tidak ada, kita simpulkan ya. Mas yang kamera buka aja. Coba Mas, ini yang Budian lihat. Mbak Vela, coba Mbak Vela simpulkan apa yang sudah Mbak Vela dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa saja tadi?
Ya, Bu. Oke. Dalam pelajaran hari ini, saya mendapatkan pengetahuan tentang merancang suatu kerajinan, mulai dari identifikasi masalah sampai dengan tahap akhir rancangannya. Jadi ketika proses merancang produk sampai langkah kerja yang harus Mbak Dela perhatikan tadi aspeknya apa saja? Aspeknya, Yang harus Mbak Dela perhatikan, Mbak Vela ya? iya, fungsi, Ya, fungsi. bentuk, bahan, Bentuk. Oke. dan teknik. Ya, jadi kesimpulan yang pertama dari Mbak Vela adalah ketika kita ingin merancang suatu produk, kita harus memperhatikan adanya fungsi ya, hias atau pakai, adanya bahan, dan adanya ini tadi. Bahan, fungsi, dan apa Mbak Dela? Bentuk ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dari ada unsur ergonomisnya, ada unsur estetikanya. Oke. Kemudian satu lagi Mas, yang aktif Mas. Terima kasih Mbak Vela. Mbak Aselia. Oh ya. Ini papir. Mbak Aselia ya. Asela. Oh, Mas Ilham. Putra dulu. Tadi perwakilan putih udah. Mas Ilham, MIPA 3. Kesimpulannya apa Mas Ilham? Tentang tahapan produksi. Coba Pak, Mas Ilham. Kok dimatikan ini gimana? Oh enggak. Ya Mas Ilham. Kesimpulan dari tahapan produksi tadi apa? Kesimpulan dari tahapan produksi adalah yang pertama proses pembahanan, lalu pembentukan, perakitan, finishing, dan menjadi produk. Oh, dan jadi produk. Oh ya. Terima kasih Mas Ilham. Jadi benar ya. Untuk proses tahapan dimulai dari pembahanan, pembentukan, perakitan, finishing, dan menjadi suatu produk yang layak jual ya. Nah, terima kasih Mas Ilham. Baik, masih ada yang akan ditanyakan? Ya, jika tidak, untuk pembelajaran selanjutnya sebelum masuk ke tahap proses pembuatan, jadi langkah kerja dulu, kemudian nanti kalian akan merancang keselamatan kerja ya. Jadi sebelum proses pembuatan kalian tetap harus merancang keselamatan kerja apa saja yang harus dilakukan. Itu untuk pertemuan berikutnya. Kemudian Budian harap tetap semangat. Ini 128 yang hadir, masih berapa Pak? Lebih ya? Masih banyak sekali yang belum hadir. Okay? Nah, ini nanti akan ditindaklanjuti. Kenapa kok hanya sekian yang hadir? Okay? Terima kasih untuk yang sudah hadir. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Menjadi amal ya. Nah, kemudian sebelum akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai, tetap semangat ya menghasilkan suatu produk yang baik. Ingat, kita mengubah limbah menjadi berkah.
Budi tutupkan sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.